saat beraktivitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan hari ini hari Kamis hari Senin maksud saya tanggal 10 Mei 2021 atau bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1442 Hijriah. Senang sekali kami bisa kembali mengudara dan kembali menyapa Anda meski di ruang dengar 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong. Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan ada talkshow terkait dengan ketahanan atau program ketahanan keluarga anti narkoba dan ketahanan remaja teman sebaya bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong. Baik, untuk membahas tema kita terkait dengan ketahanan keluarga anti narkoba dan ketahanan remaja teman sebaya, di studio kita telah hadir sedari tadi Kepala BNNK Kabupaten Tabalong. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Riki Lesmana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Riki? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik Pak Riki. Tema kita pada pagi kali ini yaitu ketahanan keluarga anti narkoba dan ketahanan remaja teman sebaya Pak ya. Nah, oke, baik, langsung saja Pak Riki, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Riki mungkin program apa sih program ketahanan keluarga anti narkoba itu Pak Riki? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi perlu saya jelaskan atau perlu saya paparkan mengenai ketahanan keluarga ya, ketahanan keluarga dan ketahanan remaja. Ketahanan remaja. Ya. Ini merupakan salah satu program BNNRI ya, yang memang yang perlu kita garis bawahi di sini. Kita menyadari bahwa keluarga itu merupakan salah satu benteng ya, benteng artinya jika salah satu keluarga terdiri dari ibu, bapak, dan anak ya, artinya ada empat anggota keluarga yang merupakan salah satu bentuk organisasi terkecil bisa dikatakan arti keluarga. Jika dibayangkan keluarga tersebut kuat ya, utuh, dalam hal ini berani mengatakan tidak pada narkoba, dan itu bisa diikuti oleh keluarga-keluarga yang lainnya, maka ini akan membentuk sebuah komunitas ya, otomatis akan menjadi sebuah kumpulan yang sangat besar ya, yang mungkin awalnya satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, lama-lama nanti akan berkembang menjadi suatu kumpulan yang kuat. Ini akan menjadi suatu modal yang besar ya, modal yang besar minimal itu untuk tingkat RT dulu. Nah, kalau RT kuat ya, kita tahu bahwa RT itu kan terdiri dari beberapa kepala keluarga. Ya, kalau RT kuat maka itu akan berkembang menjadi yang lebih besar lagi menjadi RW ya. Kalau RW kuat maka berkembang lagi akan menjadi sebuah kelurahan atau desa. Nah, ini akan berkembang dan memang ini strategi semuanya berawal dari titik terendah dulu Pak ya. Kita mengenal atau mengetahui selama ini memang program-program BNN sebelumnya kita lebih mengedepankan pada tindakan-tindakan yang sifatnya represif Pak ya. Jadi kita menghantam hulunya dulu ya, seperti umpamanya sumber-sumber peredaran gelap narkotika seperti pabriknya atau bahkan para pelaku penyelundupnya yang membawa bahkan ratusan kilo ya. Tetapi hal demikian berangsur-angsur kita rubah strateginya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengajak peran serta masyarakat dan membentuk sikap militansi masyarakat khususnya keluarga ya, agar masing-masing keluarga ini bisa mengatakan tidak terhadap narkoba. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada yang hilirnya dulu ya, dengan harapan jika masing-masing keluarga tersebut sadar akan bahaya narkotika, berani mengatakan tidak pada narkotika, ini kan otomatis akan memutus bisa dikatakan pasar ya. Artinya begini, para pelaku peredaran gelap narkotika ini kan berjualan sebetulnya mereka ya. Nah, mereka berjualan di salah satu tempat atau bahkan mungkin di satu wilayah. Bayangkan jika wilayah itu masyarakatnya sadar dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba, maka barang tersebut tidak laku. Ya. Jadi saya rasa ini memang salah satu cara yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan rasa kepedulian dulu yang penting, kesadaran dari masing-masing keluarga. Nah, sehingga nanti akan dampaknya itu tentu akan lebih luas lagi ya. Percuma saja kita menghantam bertonton narkotika ya, seperti kita lihat atau kita ikuti berita di media massa atau media elektronik, tapi toh tetap tidak
menghentikan lajunya narkotika masuk ke Indonesia, apalagi di saat zaman masa pandemi seperti ini, ya. Kita sudah mendengar beberapa ungkapan-ungkapan narkotika yang jumlahnya ratusan kilo, ya, di seluruh Indonesia, bahkan yang terakhir di daerah Banjarbaru kalau nggak salah itu, di wilayah kita sendiri, tetapi tetap tidak menghentikan lajunya narkotika. Nah, sehingga kita berpikir atau kami berpikir kita rubah strateginya, kita hantam hilirnya, artinya kita tumbuhkan kesadaran dan militansi masyarakat mulai dari yang terkecil dulu, yaitu keluarga. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian terkait seberapa penting Pak ketahanan keluarga anti narkoba di Indonesia, khususnya di daerah kita, dalam mencegah penggunaan narkoba, atau mungkin ada ciri-ciri atau biasanya ada di keluarga itu, apakah ini anaknya terpapar narkoba. Nah, itu mungkin dilihat dari apanya Pak itu Pak? Ya, sebetulnya banyak faktor ya. Banyak Pak ya? Banyak faktor, banyak ciri juga, tetapi itu bukan merupakan suatu hal yang mutlak ya. Jadi begini, saya akan mengambil gambaran umum saja mengenai ciri-ciri anak yang terpapar narkotika. Ya, tetapi itu bukan merupakan suatu, saya ulangi lagi, saya tekankan di sini bahwa itu bukan suatu suatu hal yang mutlak. Ya, tetapi sebagai orang tua atau sebagai anggota keluarga yang peduli, ini bisa menjadi tolok ukur. Ya, jadi salah satu cirinya adalah kita bisa membaca kebiasaan anggota keluarga kita. Ya, mungkin awalnya dia anak yang baik-baik, ya, anak yang penurut, ya, selalu ada di rumah. Nah, tiba-tiba drastis perubahannya. Ya, anak itu suka melawan, ya, tiba-tiba suka berbohong, ya, temperamen, atau bahkan EGP, artinya tuh apatis. Ya, apatis. Tidak peduli Pak ya? Tidak peduli, antisosial, baik dengan keluarga maupun dengan lingkungannya. Nah, ini salah satu ciri ya, tetapi tidak bisa dikatakan ini adalah mutlak. Nah, yang kedua adalah mungkin anak ini awalnya suka di rumah, tiba-tiba sikap sehari-harinya berubah drastis, dia lebih sering berada di luar dan berkumpul dengan teman-teman yang memang kumpulan teman-temannya ini bisa dikatakan jauh dari harapan standar keinginan ideal keluarga. Umpamanya kumpulan anak-anaknya itu bisa dikatakan hobinya minuman-minuman keras, dan kita pasti sudah tahu bahwa beberapa anak tuh teman-temannya itu tuh bisa dikatakan terkenal pernah melakukan tindak kriminal atau terlibat tindak kriminal, ya kan? Beberapa temannya yang dimana anak kita atau anggota keluarga kita bergaul atau bergabung di sekitar mereka itu. Nah, artinya apa? Kita juga sebagai anggota keluarga harus tahu, ya, kira-kira si anak ini kalau memang dia mau bergaul sama siapa, kita harus monitor, ya, berteman dengan siapa, orang tuanya siapa, ya, nomor HP teman-temannya itu siapa, ya. Memang kita harus sejauh seperti itu, ya. Artinya kepo lah istilahnya, kan, ya, kepo yang ke arah positif ini. Ke arah positif, ya. Kepo itu bukan kita ingin membatasi atau tidak percaya dengan anak, ya. Kita harus paham di sini bahwa anak itu adalah aset bangsa dan aset keluarga, ya, yang bisa, artinya ya siapa lagi yang bisa memberikan kebanggaan kepada kita kalau bukan anak, ya. Nah, jadi kemanapun dia bergaul atau mungkin berinteraksi sosial di luar keluarga ini, kita harus tahu, bukan kita tidak percaya pada yang bersangkutan, tapi kita bisa memberikan artinya perhatian, dalam arti kita tetap memperhatikan mereka, tetapi bukan arti menumbuhkan ketidakpercayaan. Ya, tapi kita menggunakan komunikasi yang sifatnya itu kasih sayang lah. Umpamanya kita bisa memanggil dia seperti, "Nak, di mana Nak?" atau "Lagi sudah makan belum?" atau mungkin kita memberikan perhatian-perhatian yang kecil saja. Terkadang perhatian kecil itulah yang bisa memberikan hal-hal yang kecil itu bisa menimbulkan secara naluriah seorang anak, ya, dia akan merasa terperhatikan, ya kan. Kita tanya, "Kamu tadi bermain sama siapa, di mana?" ya kan, kira-kira apa saja tuh yang kamu lakukan di sana. Bukan kita kepo, tapi kita harus tahu. Nah, tidak ada salahnya juga kalau seorang orang tua atau anggota keluarganya membuntuti dari belakang, tidak ada salahnya, karena kita kan ingin tahu anak ini bergaul sama siapa, ya kan.
Nah, intinya di sini bahwa kalau memang ingin keluarga itu terhindar dari bahaya narkotika, satu adalah interaksi atau komunikasi yang efektif dan efisien di internal keluarga. Di itu internal sendiri. keluarga dulu Pak ya. Itu dulu yang penting. Kedua, berikan perhatian yang cukup, bukan yang lebih tapi yang cukup. Cukup kepada si anak. Artinya yang cukup di sini tidak berlebihan dalam arti kita boleh memberikan perhatian kepada anak tapi tidak lebay juga gitu. Ya, artinya berdasarkan porsinya. Kan nggak mungkin anak 18 tahun terus kita kasih boneka, kan nggak mungkin itu. Iya. Sesuai porsinya Pak Sesuai ya. porsinya gitu lah. Nah, Oke. saya rasa itu. Oke. Ya. Baik, yang pasti orang tua harus peduli juga Pak ya. Peduli. Nah, harus, di sini harus peduli. betul. Artinya tumbuh. Jadi begini, Pak. Kenapa narkotika tuh kok gampang sekali tumbuh? Nah, ini masyarakat harus tahu. Ya. Karena masyarakat itu apatis. Tidak peduli Pak ya. Tidak peduli. Itu satu. Kedua, lemahnya pengetahuan. Iya benar. Nah, jadi saya katakan di sini kenapa narkotika itu kok mudah sekali tumbuh di salah satu tempat atau wilayah bahkan mungkin keluarga. Satu, ketidakpedulian. Itu satu. Yang kedua adalah tadi yang saya katakan lemahnya pengetahuan atau pemahaman tentang bahaya narkotika. Nah, ini fakta. Jangan dikira Tabalong ini masyarakatnya paham tentang bahaya narkotika. Faktanya banyak juga anak-anak yang tidak paham bahaya narkotika itu banyak juga. Ya. Nah, makanya di sini BNNK Tabalong ini sebagai bisa dikatakan garda terdepan ya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak lelahnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, penyebab kenapa narkotika itu tumbuh di satu wilayah itu adalah ya karena memang bisa dikatakan wilayah tersebut secara ekonomi ya bisa dikatakan apa ya namanya ya, secara ekonomi sangat lemah. Ya, saya bukan mengatakan bahwa kemiskinan itu rentan, bukan saya. Jadi gini, saya bercerita tentang pengalaman saya Pak ya. Iya silakan. Boleh ya? Boleh. Nah, saya dulu pernah bertugas di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, Di Makassar. Di Pak? Makassar. Oh iya. Ya. Saya bertahun-tahun berdinas di Sulawesi Selatan dan kami dulu memiliki beberapa mapping di wilayah Kota Makassar yang bisa dikatakan kalau kita sekarang namanya zona merah. Zona merah. Nah, ada beberapa zona merah di Makassar itu yang sudah kita mapping dan mohon maaf, tingkat kehidupan rata-rata yang tempat yang kami katakan zona merah itu di bawah rata-rata secara ekonomi. Dan di situ tempat peredaran luas gelap narkotika yang bisa dikatakan kalau di Jakarta tuh kampung Ambonnya lah. Nah, itu sangat subur sekali Pak. Nah, jadi yang saya katakan tadi bahwa kenapa narkotika gampang untuk subur tumbuh? Satu, ketidakpedulian masyarakatnya, ya. Kedua adalah lemahnya pengetahuan, dan yang ketiga faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan. Ya. Ekonomi yang di bawah rata-rata. Ekonomi gitu, di bawah ya. rata. Yang keempatnya terakhir ini adalah gaya hidup atau pola hidup yang berubah. Gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Ya. Yang mungkin awalnya masyarakat itu ingin cepat kaya, dia ingin cepat kaya dengan cara instan, Pak. Ini pengalaman saya lagi. Yeah. Pernah saya berdinas di Jawa Barat. Saya kebetulan ini ada kaitannya dengan ketahanan keluarga. Bapaknya itu adalah seorang pejabat di salah satu bank BUMN di Jakarta. Ya. Bisa dikatakan saya datang ke rumahnya itu Pak, rumahnya itu gedongan. Nah, kalau ditaksi rumahnya itu mungkin harganya 5 miliar. Nah, dia cuma berdua saudara. Jadi tinggal di rumah itu bapak, ibunya dan dia ya, sama satu adiknya yang masih SMA. 4 orang itu Pak ya? 4 orang. Dia berdua bersaudara saja. Yeah. Tapi Pak, begitu saya mendapatkan informasi dari ibunya supaya anaknya ini dijemput. Akhirnya kami jemputlah dengan tim rehabilitasi kami ya ke sana. Rumah sebesar itu Pak, saya masuk ke rumahnya itu hanya melihat kursi ruang tamu, televisi, dan bisa dikatakan kasur seadanya. Karena apa? Rumah itu harta-hartanya sudah habis, bahkan perhiasan ibunya itu hanya tinggal anting-anting dan kalungan dan gelang.
yang bisa ditaksir harganya berapa. Ibunya tuh sampai menangis dengan saya. Semua hartanya tuh sudah habis karena apa? Untuk mengobati anak semata wayangnya ini. Ini karena salah pergaulan tadi. Nah, sudah kami rehabilitasi ya selama 6 bulan di Lido waktu itu di Jawa Barat. Begitu keluar dari Lido, kami pikir dia ini sudah sembuh. Ya. Tapi ya karena mungkin perhatian keluarganya kurang terhadap yang bersangkutan dan lingkungan sekitar seperti tidak menerima si anak ini, akibatnya yang semula dia ini hanya sebagai pemakai, ya, akhirnya naik status Pengedar. jadi pengedar. Kami tangkap, barang buktinya lumayan banyak, ya. Sekarang dia sudah divonis di salah satu dan mendekam di salah satu penjara di Jawa Barat yang terkenal Bancai namanya. Dan divonis oleh hakimnya itu 7 tahun. Karena apa? Kedapatan kami tangkap barang buktinya 100 butir ekstasi. Saya tanya, kamu orang kaya, bapak kamu mampu, kenapa kamu lakukan seperti ini? Saya sudah nggak dapat uang, saya sudah nggak dapat perhatian dari orang tua saya. Ya. Saya mau hidup saya itu, memang di orang suka party. Mau dapat dari mana uang untuk party yang biasanya pola hidup yang dia lakukan hampir setiap hari? Ya dengan cara menjual narkotika itu, bahkan dia bertindak sebagai kurir. Nah, inilah yang saya contohkan bahwa cerita inilah yang saya contohkan bahwa inilah pentingnya ketahanan keluarga, Pak. Kepedulian satu sama lain, ya. Dan jika ada salah satu anggota keluarga yang terkontaminasi, ya, jangan dijauhi, Pak. Ini Jangan dijauhi, jangan Pak, ya? dijauhi. Ini di garis bawah ini. Dirangkul, diberikan perhatian, dan saya minta masyarakat sekitar bahkan tetangga-tetangganya memberikan perhatian yang lebih pada yang bersangkutan. Ya. Sebisa mungkin anggota keluarganya ini dibawa kepada kami untuk kami rehabilitasi, dan setelah keluar dari rehabilitasi dan kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarga, jangan dimusuhi, jangan dibuang, Jangan dikucilkan juga. jangan Pak, ya? dikucilkan, rangkul mereka. Nah, itulah kami punya program namanya program apa itu namanya itu. Artinya itu pasca rehabilitasi ini yang bersangkutan ini agen pemulihan namanya. Agen pemulihan. Agen pemulihan. Jadi mereka ini yang sudah keluar dari rehabilitasi harus ditempel terus, Pak. Supaya yang bersangkutan ini terawasi. Ya. Kalau mungkin agak melenceng sedikit diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Siapa saja. Keluarganya boleh, ya, mungkin agen pemulihan yang ditunjuk boleh, bahkan masyarakat sekitar pun boleh. Seperti itu. Oke, baik. Intinya peranan keluarga itu sangat penting, Pak, ya. Iya. Baik anggota sesama internal di dalam. Nah, kemudian terkait dengan pola pendidikan anak, Pak. Ya. Nah, apakah itu mempengaruhi, Pak? Misalnya harus disekolahkan ke pesantren, misalnya, mohon maaf, Pak, ya. Harus disekolahkan ke pesantren, atau fokus ke anak laki-laki saja, Pak, misalnya. Nah, apakah itu mempengaruhi, sejauh mana, Pak, pengaruhnya dalam pola pendidikannya itu, Pak? Ya. Kalau dalam pola pendidikan, sekarang saya memberikan contoh, ya, data penyalahguna dan pecandu narkotika yang direhabilitasi oleh Klinik Pratama BNN Katabalong berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis Kelamin, ya. Nah, tahun 2019 untuk laki-laki itu 28 orang. Ya. Untuk perempuannya 1. Jadi total tahun 2019 itu 29, ya. Untuk tahun 2020 yang lalu menurun, ya, yang laki-laki 10, perempuan 0. Jadi sepanjang tahun 2020 itu ada 10 orang. Nah, sementara untuk berdasarkan jika kita mengambil sampel, ya, data berdasarkan tingkat pendidikan untuk di wilayah Tabalong, data penyalahguna dan pecandu narkoba yang direhabilitasi oleh Klinik Pratama BNNK Tabalong tahun 2019 untuk sarjana S1 itu 1 orang, Pak. Nah, sementara yang ranking tertinggi adalah tamat SD sederajat 10 orang. Nah, disusul tamat SMA sederajat 9 dan tamat SMP sederajat 8 orang. Nah, sementara untuk yang tidak tamat SD itu 1 orang. Jadi total kalau berdasarkan ranking tingkat pendidikan, ya, itu sepanjang 2019 itu yang tertinggi adalah
tamat SD sederajat. Nah, sementara untuk tahun 2020 yang terdata di sini yang tertinggi adalah tamat SD sederajat juga 4 orang. Jadi ada penurunan memang di sini. Jadi kita begini Pak, kalau kita berkaca dari data yang saya maksudkan tadi, tingkat pendidikan pun sebetulnya sudah tidak bisa kita bahwa orang yang pendidikannya tinggi, apakah itu menjamin yang bersangkutan itu lepas dari bahaya narkotika? Tidak juga. Tidak, faktanya S1 pun bisa. Nah, jadi bahaya itulah kenapa bahaya narkotika, kita harus peduli sekali dengan bahaya narkotika, karena narkotika ini mengancam, bahkan sudah merusak semua lini masyarakat, semua lapisan masyarakat. Dia tidak peduli itu kaya atau miskin, ya, terpelajar atau tidak. Bahkan ya, saya pernah menangani kasus di Jawa Barat, seorang dosen S3 Pak. Dosen S3 di salah satu perguruan tinggi ternama di Bandung pada saat itu. Nah, jadi kalau ya apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa perlukah kira-kira tingkat pendidikan pesantren segala macam, itu yang saya katakan tadi, bahwa selain adanya kepedulian, ya, mungkin juga moral dan mental mereka tuh harus lebih diperhatikan lagi, ya. Artinya begini, memang perhatian yang diberikan oleh keluarga itu bukan saja perhatian yang bersifat materi, ya, tetapi juga sifatnya rohani. Nah, rohani ini bisa dari keluarga juga, yang memang mungkin orang tuanya punya bekal ilmu agama yang cukup, ya, atau bisa juga melalui pembekalan rohani melalui pesantren-pesantren. Salah satu contoh, dulu pernah BNN RI, ya, sekitar tahun 2019, yang terakhir itu nggak salah 2020 atau 2019 itu, kami bekerja sama dengan pesantren Pak. Pesantren kami gunakan, ya, sebagai tempat atau wadah rehabilitasi, dan ini ternyata efektif dan cukup efektif, karena kita harus tahu bahwa yang namanya rehabilitasi ini banyak metode Pak. Salah satunya adalah metode dengan penggunaan obat. Nah, bisa juga penggunaan gabungan atau kolaborasi antara penggunaan obat dan penggunaan rohani. Nah, justru sebetulnya kalau saya cenderung melihat dari data statistik itu, penggunaan dengan cara-cara pendekatan secara agama itu lebih efektif sebetulnya, tetapi memang butuh waktu yang lama Pak. Butuh waktu juga Pak, ya? Butuh waktu juga, karena begini, orang yang sudah lama direhabilitasi itu pun keluar belum tentu menjamin yang bersangkutan sembuh Pak. Itulah yang saya katakan, dia boleh keluar dari tempat rehabilitasi, tetapi kalau dia ditolak lagi oleh lingkungan, oleh keluarganya, bahkan mungkin dimusuhi, itu sia-sia namanya. Jadi, peluang untuk kembali lagi ada Pak ya, kalau ditolak oleh lingkungan gitu Pak ya? Sangat besar. Karena apalagi kalau dipengaruhi oleh pergaulan kawan sehari-hari Pak ya, yang mengarah ke sana. Itulah yang saya katakan tadi. Kenapa yang saya katakan bahwa ada namanya program remaja teman sebaya anti narkotika. Oke. Nah, ini nyambung. Oke, nanti kita bahas Pak terkait dengan program remaja, program ketahanan remaja teman sebaya. Nah, oke. Baik, sebelum kita masuk ke program remaja teman sebaya, mungkin terkait dengan dimensi ketahanan keluarga anti narkoba Pak. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan dulu apa saja Pak dimensi ketahanan keluarga anti narkoba itu Pak. Dimensinya? Iya. Ya. Jadi ketahanan keluarga anti narkoba, ya, kita harus paham bahwa keluarga itu terdiri dari ibu, bapak, dan 2 orang anak, ya. Jadi 4 anggota. Nah, kedua, itu yang perlu kita pahami itu dulu. Iya. Ya. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, jadi selanjutnya bahwa keluarga juga harus paham betul, ya, paham betul tentang mengetahui apa arti, maksud saya itu mengetahui pengetahuan, ya, memiliki pemahaman tentang bahaya narkotika, ya. Nah,
Kalau keluarga sudah paham dengan bahaya narkotika dan memiliki pengetahuan cukup tentang bahaya narkotika, ya, di situ nanti akan muncul sifat naluriah manusia, yaitu kepedulian. Nah, kepedulian di situ. Nah, sehingga kepedulian dari anggota keluarga itu mampu untuk mencegah bahaya narkotika yang bisa mempengaruhi internal keluarga itu sendiri. Ya. Jadi intinya begini, Pak. Bagaimana keluarga itu bisa selamat dari bahaya narkotika? Yaitu saya katakan, keluarga tersebut harus memiliki pengetahuan dulu. Pengetahuan, Pak ya? Ya, pengetahuan dulu. Nah, terus yang kedua, keluarga tersebut harus memiliki kemampuan atau keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkotika. Dengan cara apa? Memberikan kepedulian, ya, baik mental, baik rohani maupun perhatian yang lain lah sifatnya, ya, di luar yang itu. Nah, saya rasa itu saja, Pak. Oke, baik. Yang pasti pihak keluarga dari internal keluarga sini harus memiliki pengetahuan, Pak ya, terkait dengan apa itu bahaya dari penggunaan narkoba sendiri, dan itu bisa disampaikan kepada anak-anak, Pak ya, di internal keluarga, apakah itu baik oleh ibu, bapak ataupun saudara gitu. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan program remaja teman sebaya, Pak ya. Iya. Oke. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan talkshow kita pada hari ini, kita simak dulu. Ada satu buah lagu darinya BNN RI terkait dengan perang terhadap narkoba. Kita dengarkan bersama-sama. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hey, war on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Ngaran ulun Rudi, ulun tukang ojek online. Tulak beisukan bulik malam antar penumpang. Tapi kada suah membawa narkoba gesan coba-coba. Aku pandang ke langit bintang nan jauh di hai. Ngaran ulun Kathy, ulun sebagai penyanyi dangdut, ulun kecanduan banar bernyanyi, menghibur orang supaya bahagia. Tapi mun kecanduan narkoba, ada pacang pang. Oi, ulun Fajri. Ulun seorang konten kreator. Maulah konten, biasanya sampai harus streaming. Tapi, kada suah ada niatan maulah narkoba sebagai judul.
Mereka hidup dengan profesi yang berbeda, namun berkomitmen untuk tetap menjaga satu prinsip, cintai keluarga dan profesimu dengan jauhi narkoba. Karena Indonesia keren tanpa narkoba. Iklan ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Tabalong. Pagi Bunga. Wah, ceria sekali hari ini. Iya dong ya. Ibu dan ayah nggak kemana-mana kan hari ini? Ayah lagi banyak urusan. Ayah harus pergi hari ini. Ibu juga masih ada yang harus dikerjakan. Bisa-bisa pulang malam lagi, sayang. Ya, aku sendiri lagi dong di rumah. Kan ada Bibi di rumah. Aku kan bukan anak Bibi, Bu. Kamu kan bisa jalan-jalan sendiri. Ayah dan ibu kan selalu kasih uang untuk kamu. Uang yang ayah dan ibu kasih selalu aku kumpulkan kok. Nggak pernah aku pakai. Loh, kenapa? Mau buat beli waktu ayah dan ibu. Biar bisa bersama aku. Sehari aja. Berikan waktu dan kasih sayang pada buah hati kita agar mereka jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ayo terapkan pola hidup sehat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNNK Kabupaten Tabalong bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Nak, inggih mak. Mama bisa minta tolong kah? Tukarakan minyak goreng di warung tetangga nang parak jabatan situ. Nih duitnya lah, tukarkan minyak goreng. Jangan nang lain. Tuh masker, jangan gak ada dipakai. Ah, kadusah gin pakai masker mai. Warungnya parak khas itu. Lawan ulun satu mata ya juga nukarnya. Ading, stop dulu. Anak kemana? Ini pak, hendak ke warung sebelah. Disuruh mama nukar minyak goreng. Kenapa kada pakai maskernya? Ibumu kada kah menyuruh? Ada tadi disuruh pakai masker. Terus kenapa kada dipakai maskernya? Tanggung pak pakai masker. Ulun satu mata aja keluarnya. Warungnya parak sini aja juga. Jadi kayak inilah, hendak parak kah? Hendak jauh kah? Bila keluar rumah wajib pakai masker. Oh, kayak itu kah pak? Ya, hari ini kami beri teguran lisan dulu lah. Besok-besok bila masih kada pakai masker, kami beri sanksi. Ikam bubulikin dulu, ambil masker. Anyar lanjut berbelanja ke warung sebelah. Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menerapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan COVID-19 dalam tatanan masyarakat yang produktif dan aman. Setiap orang yang keluar rumah diwajibkan memakai masker. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong didukung oleh Radio Suara Tabalong FM. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Teman kalian sendiri dan teman saat beraktivitas. 954.
Oke, 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong. Dan kita kembali lagi di program kita Talkshow bersama BNN Kabupaten Tabalong terkait dengan ketahanan keluarga anti narkoba dan ketahanan remaja teman sebaya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan program ketahanan keluarga anti narkoba, bagaimana mencegah atau mendeteksi dini terkait dengan anggota keluarga yang mungkin ada terpapar narkoba, dan kita masuk ke program ketahanan remaja teman sebaya ini, Pak Riki. Iya. Oke, nah mungkin Bapak bisa jelaskan dulu, Pak, apa yang dimaksud dengan ketahanan remaja teman sebaya itu, Pak? Silakan, Pak. Jadi perlu kita pilah-pilah dulu. Apa sih yang dikatakan dengan remaja ya? Remaja. Ya, remaja itu kan berkisar usia 13 tahun sampai 18 tahun ya. Jadi kalau berdasarkan, kalau kita ikuti undang-undang peradilan anak itu, apa sih yang dikatakan dengan anak? Ya usia 18 tahun maksimal ya. Maksimal. Nah, maksimal 18 tahun. Nah, lalu kalau jika dikaitkan dengan ketahanan remaja teman sebaya, ya. Nah, secara psikologis penyalahgunaan narkotika itu sebagian besar itu dianggap sebagai kenakalan remaja, Pak. Ya. Nah, narkotika ini kan bisa macam-macam. Itu sifatnya kan candu. Candu, Pak ya. Candu ya. Artinya menimbulkan ketergantungan. Nah, itu bisa berawal dari hanya ya mungkin ada yang ngelem misalnya, menghisap ibon ya, lem ibon, lem fox. Nah, mungkin juga ada yang suka ngisap bau bensin. Iya, ada, Pak ya? Ada itu. Apa rasanya? Nah, itu dan fakta, dan itu banyak dilakukan oleh anak-anak yang usia-usia 13 tahun ke atas. Nah, selain itu apa? Mungkin ada yang lebih agak sedikit keren dikit, dia menyalahgunakan obat-obat warung. Biasa dilakukan, ya obat-obat warung ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang diracik atau dioplos. Bisa dioplos, bisa juga langsung dia konsumsi. Langsung konsumsi. Nah, saya kasih contoh obat warungan itu, boleh sebut merek? Sebut, silakan aja, Pak. Apa-apa ya? Biar kita tahu semuanya, Pak. Nah, biasanya itu Comix. Nah, obat batuk, Pak ya? Obat batuk itu. Obat batuk. Jadi kalau dia sudah mengkonsumsi Comix itu, ya itu satu dus. Waduh. Satu dus satu box itu loh. Nah, itu habis itu. Dipakai sama anak-anak seperti itu. Nah, saya tanya, kamu menggunakan ini kenapa? Dia bilang ya enak aja, dia gitu. Fly, dia bilang, fly. Nah, terus dampaknya apa? Ya jadi relax dianya. Nah, yang seperti inilah yang akibatnya nanti ke depannya itu ya secara bertahap ya, dari hal-hal yang kecil ini nanti lama-lama dia akan beranjak lagi ke tingkat selanjutnya. Ya, mungkin awalnya dia cuma menggunakan lem fox, menggunakan mencium bau bensin, ya menggunakan obat-obat warung. Nanti lama-lama obat-obat daftar G yang dia gunakan. Ya. Kalau sudah kebal, nah itu bisa naik lagi statusnya. Mungkin ganja, ya mungkin juga nanti sabu-sabu atau ekstasi. Nah, menurut ahli psikologi, bahwa dari sudut pandang psikologis penyalahgunaan narkoba itu di kalangan remaja itu sebagai bagian dari kenakalan remaja, ya ini juga bisa dikatakan merupakan wujud ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan juga dengan perubahan zaman yang cepat serta konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Nah, sehingga BNN itu butuh figur remaja, Pak, yang sifatnya ini bisa mengajak. Ya, kita tahu bahwa remaja ini kan bisa dikatakan adalah kelompok individu-individu yang suka berkumpul. Iya. Ya, suka mencari tahu sesuatu. Ya, namanya juga anak-anak usia 13-18 tahun itulah mereka bisa dikatakan ingin mencari jati diri. Nah, sehingga kita harus paham itu bahwa yang namanya remaja teman sebaya itu adalah teman yang memiliki keakraban. Ya, entah itu keakraban mungkin usia mereka itu satu sama lain tidak terpaut jauh. Ya, keakraban mungkin karena memiliki hobi yang sama. Ya, mungkin juga karena rumah mereka satu sama lain saling berdekatan. Ya kan? Atau mungkin juga karena sekolah mereka tempat yang sama atau minat yang sama. Nah, sehingga hal-hal demikianlah yang akhirnya bisa dikatakan menjadi salah satu strategi BNN ya
untuk menjadikan remaja-remaja ini sebagai mitra. Mitra Pak ya? Ya, sebagai mitra, sebagai bisa dikatakan duta. Ya, mereka atau individu-individu remaja ini nanti mereka bisa mengajak teman-temannya ya untuk bisa dikatakan mengatakan tidak terhadap narkoba, menumbuhkan gerakan militansi anti narkotika, ya. Intinya mengajak kebaikan kepada teman-teman sebayanya untuk menjauhi narkotika, seperti itu. Oke, nah kemudian maksud dan tujuan program ketahanan remaja teman sebaya ini apa Pak? Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, itu kalau ya seperti yang saya katakan tadi. Nah ini, remaja itu kan rentan, ya, rentan terhadap bahaya narkotika, Pak. Ya. Saya punya data, sebentar ini datanya ini, waduh di sebelah mana itu? Nah, bisa dikatakan usia produktif ya, itu kan bisa dikatakan usia produktif ya. Usia produktif Indonesia itu diperkirakan mencapai 69% dari total penduduk seluruh Indonesia. Nah, dari 69% penduduk Indonesia usia produktif itu salah satunya adalah usia-usia remaja ini, ya usia 13 sampai 18 tahun. Kenapa BNN sangat tertarik atau sangat berminat terhadap remaja-remaja ini? Pertama, yang itu saya katakan tadi bahwa secara psikologis mereka ini adalah kelompok usia yang memang sangat rentan. Ya, artinya secara pengalaman hidup mereka masih kurang. Yeah. Ya, jadi harus ada yang membimbing. Nah, kalau kita sebagai orang yang sudah bisa dikatakan orang dewasa ya, usia 30 tahun ke atas seperti kita ini, untuk masuk ke dalam lingkungan mereka itu kan kayaknya canggung kitanya sendiri. Ya, kita juga mau menggunakan bahasa yang mereka pakai pun rasanya nggak kena, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan bahasa kita itu mereka juga nggak paham. Nah, jadi strategi yang kita pakai apa? Ya sudah, kita gunakan apa rekan-rekan yang seusia dengan mereka. Itu strateginya. Sehingga mereka ini nanti kita tatar lebih dahulu kan. Yeah. Kita berikan modal, artinya tuh pengetahuan yang cukup. Nah, jadi mereka ini bisa kita jadikan pion, bisa kita jadikan duta, ya, untuk bisa memberikan pesan-pesan BNN ya untuk menjauhi narkotika kepada rekan-rekan sebayanya. Oke. Sudah adakah Pak itu duta-duta atau yang Bapak maksud itu atau orang-orang terpilih mungkin? Iya. Di tempat kita SMA ada ya. Di SMP sudah ada, kita bentuk beberapa sekolah. Sudah ada ya. Ya beberapa sekolah itu di Tabalong duta-duta ya, duta-duta sekolah untuk anti narkotika. Yeah. Dan ini memang merupakan salah satu program unggulan BNN juga, bukan di Tabalong saja. Jadi seluruh saja. Indonesia kita memiliki duta-duta itu. Bukan saja duta sekolah ya, mungkin SMP, SMA, tapi juga duta-duta Karang Taruna, bahkan Saka Pramuka. Nah, kita seperti di salah satu kabupaten tetangga kita ya, mereka juga memiliki namanya Duta Pramuka anti narkotika. Nah, nanti kita di Tabalong pun akan mengajak rekan-rekan dari Saka Bayangkara ya untuk menjadi duta anti narkotika seperti itu. Karena ya kita tahu pramuka ini kan usianya kan antara 13 sampai 18 tahun. Iya, benar. Iya. Oke. Nah, saya penasaran ini Pak, saat ini kan lagi rame ini Pak terkait duta tadi Pak ya. Ada orang yang melanggar lalu lintas dijadikan duta lalu lintas. Ada orang yang tidak pakai masker dijadikan duta pakai masker. Nah, apakah BNN Tabalong ini ada pemikiran serupa Pak? Orang yang orang yang pengguna narkoba dijadikan duta anti narkoba misalnya Pak. Apakah itu efektif Pak atau tidak atau bagaimana itu Pak? Sebetulnya sudah banyak contoh Pak. Iya. Ingat kalau kita pernah lihat yang namanya artis-artis semacam slang, grup slang. Oh iya. Nah, mereka itu kan dulu beberapa tahun yang lalu adalah salah satu kelompok band yang dimana personil itu tidak pernah bisa atau sangat susah lepas dari narkotika. Iya benar. Ya kan? Tetapi setelah mereka menjalani proses rehabilitasi yang cukup panjang,
akhirnya mereka sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi duta dari kalangan artis untuk memerangi narkotika. Nah, apakah hal demikian efektif? Saya rasa efektif juga. Karena apa? Mereka kan berbagi pengalaman, Pak. Ya, mereka berbagi pengalaman bahwa dampak dari narkotika ini seperti ini. Ya, kalau orang-orang seperti saya sendiri kan yang tidak pernah tahu narkotika itu seperti apa rasanya kan? Ya, mungkin saya hanya bisa bicara. Tetapi kan kalau orang yang sudah pernah terjun langsung, sudah merasakan, dia pasti akan berbagi pengalaman, ya kan, seperti itu. Kalau tanya efektif nggak cara seperti itu, why not? Tidak ada salahnya kok kalau kita menggunakan mantan-mantan pecandu, ya, mereka ini, dan sudah banyak kok yang kita gunakan kok. Salah satunya adalah mantan-mantan rehabilitasi di Lido, Pak. Yeah. Nah, mereka itu justru begitu keluar dari rehabilitasi, mereka ini menawarkan diri untuk menjadi duta-duta anti narkotika, dan banyak mereka menjadi pembicara-pembicara secara nasional di tempat-tempat lain. Nah, bagaimana dengan Tabalong? Apa bisa? Ya bisa saja. Ya, artinya siapapun bisa menjadi duta, Pak. Yeah. Tidak mesti mereka memiliki latar belakang mantan atau orang yang pernah sama sekali tidak terlibat dengan kecanduan narkotika. Saya rasa itu. Oke, artinya dengan menjadikan pecandu narkoba itu, mantan pecandu narkoba itu sebagai duta anti narkoba, mungkin salah satunya menurut saya dia akan merasa malu, Pak, jika harus mengulangi lagi, Pak. Ketika sudah menjadi duta anti narkoba itu, Pak, ya. Iya, betul. Oke, selain dia mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya atau efek-efek samping atau ya yang pasti ada efek-efek dari kesehatan dirinya sendiri, Pak, ya. Sudah pasti, ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, Pak, terkait dengan sasaran, Pak. Sasaran atau indeks, Pak. Indeks ketahanan diri remaja untuk mencegah bahaya narkoba itu mungkin Bapak bisa sebutkan, Pak, apa saja, Pak? Mungkin misalnya kemampuan untuk mengontrol emosi kah? Atau ukurannya ya? Ukurannya, Pak. Ukuran. Kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kah misalnya? Ya, jadi begini, indeks ketahanan remaja teman sebaya ya. Remaja teman sebaya. Ya. Jadi yang perlu kita pahami di sini pertama adalah memahami karakteristik remaja dan permasalahannya dulu, Pak. Sebelum kita ini lebih jauh bicara mengenai indeksnya itu. Jadi kita harus belajar memahami dulu karakteristik remaja dan permasalahannya. Nah, kedua, menemukan strategi yang tepat dalam melakukan penjangkauan. Nah, yang ketiga, mengaplikasikan strategi penjangkauan untuk efektivitas capaian tersebut. Nah, indeksnya itu ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengukur emosional, ya, apakah emosional remaja tersebut stabil atau tidak, itu kita bisa melihat dari pergaulan dia sehari-hari. Ya, pergaulan dia sehari-hari, baik di interaksi sosial mereka di lingkungan sebaya mereka, atau bahkan mungkin di lingkungan lain, atau mungkin di lingkungan keluarga sendiri. Nah, ya kita sudah melewati masa-masa itulah. Artinya kita cukup tahu bahwa tolok ukur anak itu emosional itu bisa kita sudah bisa tahu lah seperti apa artinya, apakah mungkin ada saja anak itu emosi, ya, terganggu, cepat marah, ya, mungkin karena sesuatu permasalahan yang mungkin dia tidak bisa kendalikan, ya, mungkin bisa juga karena masalah broken home, ya, masalah rumah tangga yang retak, itu pun bisa salah satu menjadi pemicu, ya, karena dia merasa kecewa, rumah tangga orang tuanya berpisah, sehingga dia merasa tidak mendapatkan perhatian cukup dari keluarga. Dan tidak ada ini, Pak, ya, karena orang tuanya berpisah, kemudian perhatian atau kasih sayang itu menjadi berkurang gitu, Pak, ya. Iya. Oke. Nah, baik. Oke, termasuk ini, Pak, sebelum kita akhiri program talkshow kita pada hari ini, mungkin Ulun ingin menanyakan gambaran umum, Pak, seberapa mengkhawatirkan, Pak, narkoba khususnya di Tabalong dan di Indonesia ini, Pak, terutama bagi remaja ini kan, Pak, kebanyakannya dari remaja juga, Pak. Ya. Kalau untuk wilayah Tabalong, ya, khusus wilayah Tabalong, ya, kalau kita saya mengikuti dari data ini, memang ini yang terdata kan, ini bisa dikatakan yang terdata saja. Iya. Yang terdata saja. Terdata saja, ya.
Tahun 2019 ada 20 orang, tahun 2020 ada 10 orang. Ya. Tetapi kan nilai fluktuatif suatu pendataan itu kan banyak faktor penyebabnya ya. Banyak faktor penyebab. Artinya gini, 2019 itu 20, tahun 2020 10. Ada penurunan. Ya. Jangan bergembira dulu. Kita jangan merasa bahwa ini kesuksesan kita. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Banyak faktor yang jadi penyebab kenapa sampai ada penurunan. Bisa saja mungkin orang yang direhabilitasi, orang yang artinya mau direhabilitasi menolak. Mungkin yang direhabilitasi ini adalah orang-orang yang mau. Sementara orang-orang yang kecanduan di luar sana lebih banyak yang menolak. Masih banyak. Nah, terus yang kedua mungkin juga karena kesadaran masyarakat semakin berkurang, bisa saja. Ya, artinya begini, mungkin ada keluarganya yang merasa malu, salah satu anggota keluarganya itu untuk dilakukan rehabilitasi, sehingga mereka mengurung diri. Ya, tadi awal niat baiknya itu mereka ingin merehabilitasi keluarganya, tapi akhirnya karena mereka malu dan mungkin ada permasalahan lain, akhirnya ditunda. Nah, dan faktor-faktor lain, artinya apa? Ya, salah satunya juga ada faktor biaya, Pak. Biaya. Ya, kita kan memiliki tempat rehabilitasi di daerah Penajam ya, Samarinda, Tanah Merah. Nah, itu milik BNN, itu gratis Pak. Tapi untuk menuju ke sana itu kan perlu waktu. Nah, sementara cara yang kita gunakan adalah merehabilitasi mereka ke Rumah Sakit Sambalihung. Nah, tetapi karena situasi COVID seperti saat ini, kan ada kebijakan ternyata yang selama ini digratiskan, akhirnya dipungut biaya. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa data yang direhabilitasi menurun. Yang tadinya awal 2019 belum ada COVID ya. Itu meningkat, banyak yang kita rehabilitasi, tapi sekarang menurun ya salah satunya mungkin banyak faktor itu adalah satunya apa? Biaya. Nah, makanya saya katakan di sini bahwa bahwa faktor turunnya nilai indeks turunnya penyalahguna yang ingin direhabilitasi itu kita jangan bergembira dulu karena itu bukan merupakan suatu gambaran kesuksesan saya rasa itu. Kalau terkait dengan letak geografis Tabalong itu terkait peredaran narkoba itu bagaimana Pak? Apakah juga Pak mempengaruhi itu Pak dibanding dengan kayak kabupaten-kabupaten lain Pak di Kalimantan Selatan ini Pak? Iya. Tabalong adalah pintu gerbang 2 provinsi Pak. Iya benar. Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Ya, beberapa kali penangkapan atau pengungkapan narkotika di wilayah lain, terutama di Banjarmasin, Banjarbaru dan beberapa kota atau kabupaten di Kalimantan Selatan ini yang dilakukan oleh BNN RI, BNNP maupun oleh tim Satgas Merah Putih Mabes Polri yang dulu pernah membongkar sindikat jaringan internasional di kota Banjarmasin ratusan ton. Itu semua bermuara dari melewati wilayah kita, Tabalong. Nah, kenapa mesti Tabalong? Ya karena memang narkotika atau jaringan internasional ini memanfaatkan jalur Kalimantan Utara, ya. Lalu barang tersebut masuk melalui jalur Kalimantan Timur, ya, untuk masuk atau menyeberang dari Kalimantan Selatan ke wilayah lain. Mereka kan harus masuk wilayah kita, karena tidak ada jalan lain, harus masuk wilayah Tabalong dulu. Nah, nanti dari Tabalong itu nanti mereka akan mungkin artinya mentransitkan dulu barang tersebut di wilayah kita, atau mungkin bisa juga langsung dibawa ke wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya untuk diseberangkan ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, kalau ditanya apa seberapa rawan sekali untuk wilayah Tabalong ini. Karena apa? Tabalong memiliki banyak pintu keluar masuk yang tidak terawasi. Ya. Kita punya jalan-jalan tikus lewat hutan. Kita punya anak-anak sungai yang satu sama lain saling menyambung. Ya. Saya pernah jalan atau menelusuri wilayah kita, ya, mulai dari Tabalong keluar, ya. Akhirnya saya coba tembus terus ke Tamiang Layang. Ya. Saya memperkirakan atau menganalisa berdasarkan pengalaman saya, ini adalah wilayah yang sangat ideal sekali kalau seorang pengedar memasuki wilayah ini. Ya, dia tidak perlu menggunakan jalan Trans Kalimantan.
tapi dia cukup menggunakan jalan-jalan tikus ya sudah. Iya, benar. Ya kan, artinya dia menggunakan jalur sungai yang tidak terawasi. Siapa yang mau mengawasi sungai? Tidak ada yang bisa mengawasi sungai, ya kan? Iya. Bahkan jumlah aparat keamanan pun bisa dikatakan 1-2 orang, sangat sedikit sekali. Polsek kita saja di wilayah-wilayah ini kan jumlah personilnya berapa? Apalagi BNN. Nah, di sinilah akhirnya kami dari BNN ya artinya mengajak semua institusi yang ada di sini termasuk Polri yang tentu yang sangat berkaitan erat dengan masalah ini, dan juga rekan-rekan dari TNI ya, kami juga sudah bekerja sama dengan mereka untuk mengawasi ya setidaknya tuh wilayah-wilayah yang diperkirakan menjadi tempat keluar masuknya para pelaku peredaran gelap narkotika. Nah, terutama wilayah sungai. Kita tahu di sini ada namanya Sungai Balangan, ada Sungai Tabalong, ada Sungai Barito yang ada di Tamyang Layang situ. Ya. Keluar ke Tamyang Layang kan sangat dekat sekali, Dekat Pak. sekali, Pak. Dekat sekali. Ya, kalau seorang pelaku peredaran gelap narkotika bisa saja dia menggunakan jalur Sungai Barito, ya, menggunakan speed kan langsung ke daerah Banjarmasin. Nah, itu. Tapi kan itu kan tidak terawasi dengan baik. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus juga menggalang setiap bukan institusi saja yang kita galang, tapi setiap lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian mereka dan tidak apatis. Cara saya. Bahwa ini sekarang ada juga saya dengar ini Pak ya, bahwa ada desa bersinar. Desa bersinar istilahnya Pak ya. Iya. Oke, apa itu Pak desa bersinar itu? Pak? Ya, jadi begini. Itu yang saya katakan tadi, ini antara ketahanan keluarga, ya, proyek namanya Remaja Teman Sebaya, lalu desa bersinar, itu semuanya berkaitan satu sama lain, Pak. Sinergi, Pak ya. Sinergi, bersinergi, tidak bisa terputus. Itu yang saya katakan bahwa kalau keluarga itu kuat, nanti akan RT itu kuat. Kalau RT kuat, maka RW itu kuat. Kalau RW itu kuat, maka desa atau kelurahan itu kuat. Nah, desa bersinar ini kan sudah mencakup semuanya, Pak. Iya. Di desa itu sudah mencakup keluarga, sudah mencakup RT, RW, dan individu-individu masyarakatnya sendiri, termasuk juga remaja teman sebaya itu sendiri. Oke. Baik. Itu. Oke, baik. Pak Riki Lesmana, sepertinya waktu kita terbatas, Pak Riki, untuk membahas masalah terkait dengan narkoba dan program ketahanan keluarga anti narkoba dan ketahanan remaja teman sebaya. Sebelum kita tutup, Pak Riki mungkin bisa sampaikan harapan atau pesan-pesan terutama bagi keluarga yang ada di rumah nih, Pak Riki. Mungkin bisa bagaimana untuk mendeteksi anaknya sendiri mungkin saja ada kecanduan narkoba atau mulai kecanduan narkoba. Silakan Pak Riki. Ya. Jadi saya berharap atau kami dari BNN Tabalong berharap kepada masing-masing keluarga untuk memberikan kepedulian yang cukup kepada anak-anaknya. Yaitu satu, berkomunikasilah, berinteraksilah ya kepada masing-masing anggota keluarga, terutama kepada anak, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan anak tolong diperhatikan. Terus yang kedua, pergaulan mereka pun kalau perlu ya diawasi. Orang tua memiliki hak prerogatif di sini. Ya. Artinya hak prerogatif untuk membatasi pergaulan anak. Ya. Karena kita tidak menginginkan anak itu celaka. Ya kan? Tidak ada salahnya orang tua itu ingin tahu nomor HP teman-temannya, nomor HP orang tua teman-temannya. Ya, hal demikian dilakukan itu karena semata-mata untuk membentengi anak-anak kita supaya tidak salah dalam pergaulan atau terkontaminasi oleh pergaulan yang salah karena narkotika. Nah, saya minta juga atau kami berharap juga kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau masyarakat sekalian, jika menemukan salah satu anggota keluarganya terkontaminasi atau atas penyalahgunaan narkotika, jangan segan-segan hubungi kami BNN Tabalong, ya. Kami akan jemput bola istilahnya. Ya. Kami akan mengadakan tatap muka atau mengadakan komunikasi, ya. Setidaknya membantu salah satu anggota keluarganya untuk kita obati, untuk kita rehabilitasi. Dan itu semuanya gratis, Pak. Gratis, Pak ya. Gratis. Artinya kami memiliki panti rehabilitasi milik BNN yang ada di Tanah Merah, Kalimantan Timur, dan itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Oke. Baik, terima kasih Pak Riki Lesmana terkait dengan program ketahanan keluarga anti narkoba dan ketahanan remaja teman sebaya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki, jika Anda memiliki kecurigaan kah atau keluhan kah
atau ingin merehabilitasi anggota keluarga kah, silakan menghubungi BNN Kabupaten Tabalong dan gratis Pak ya? Gratis itu. Oke, baik, dan gratis biayanya. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian talkshow kita, dan mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penyiaran Publik Suara Tabalong. Lembaga Penyiaran Publik Suara Tabalong. Dengan acara selanjutnya.